Saat ini kami sedang berada di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, di mana ribuan warga melakukan aksi damai mendukung saudara-saudara kita di Gaza. Sementara itu, di Palestina sendiri, serangan udara kembali terjadi malam ini. Lampu redup, suara angin malam perlahan terdengar. Cahaya remang menyorot sebuah keluarga yang sedang melingkar memegang mushaf. Di balik tembok dan reruntuhan, di antara suara malam, masih ada keluarga yang berbisik lirih, mengulang ayat demi ayat, menjaga hafalan yang mereka cintai. Ayo, boleh lanjut, Safa? Baik, Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Syafa hanya setoran 3 ayat ya, Umi. Tidak apa-apa, Solihah. Yang penting menghafalnya tetap istiqomah ya. Amin, insya Allah, Umi. Malam itu, suara kecil Safa mengalun lembut di antara tembok-tembok sederhana. Namun di luar sana, langit Palestina tak pernah benar-benar tenang. Marwa, sudah mainnya nak? Sekarang waktunya tidur. Baik, Umi. Ingat, sebelum tidur jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di sisi lain, sekelompok orang duduk mengitari peta yang terbentang. Jemari mereka menunjuk-nunjuk garis batas, menandai tanah yang akan mereka. Orang-orang terdengar berbisik tentang strategi, tentang serangan, tentang kekuasaan. Di ruang itu tak ada nurani, hanya ambisi yang menelan akal dan kemanusiaan. Kenapa mereka masih saja melawan? Warga Palestina mereka rela menderita. Padahal jika mereka menyerahkan tanah Palestina, bisa jadi mereka hidup dengan aman. Bombardir, roket tiap hari kita luncurkan untuk menghancurkan mereka. Kita telah menyatakan bahwa Al-Quds adalah ibu kota Israel. Tapi kenapa mereka belum menyerah? Mereka semua harus kita bunuh, tidak peduli itu orang tua, wanita maupun anak-anak. Jangan sisakan anak-anak menghafal Al-Quran. Mereka harus kita musnahkan. Tiada suatu hari pun tanpa pernyataan-pernyataan politisi dan intrik Zionis Israel yang menyerang Palestina tanpa hati nurani. Mereka terus melakukan pembantaian demi pembantaian dengan dalih perdamaian. Begitu tak berharganya nyawa rakyat Palestina demi nafsu keserakahan mereka. Dan di antara penduduk Palestina, berdirilah para pejuang yang dikenal dunia. Mereka yang tak gentar, yang tak tunduk pada kebatilan. Mereka bukan sekedar pasukan, tapi simbol dari tekad dan keberanian yang lahir dari iman. Setiap langkah mereka disertai keyakinan bahwa kemerdekaan bukan pemberian, melainkan perjuangan. Wahai saudara-saudaraku, musuh kita sekarang sudah nyata, nampak di depan mata kita. Mereka telah menghancurkan rumah-rumah kita. Mereka telah mengambil hak kita. Bahkan mereka mengambil saudara-saudara kita, membunuh para wanita, orang tua, bahkan anak-anak. Wahai saudaraku, kita harus mempertahankan tanah kita, terutama Al-Quds. Takbir, Allah Akbar, Allah Akbar.
Ummu Maryam dan kedua anaknya tidur bersama. Safa tidur dengan lelap, sedang Marwah tak bisa tidur karena teringat sang ayah yang sudah syahid akibat serangan tentara Zionis Israel bulan lalu. Abi. Marwah, kenapa nak? Kenapa Marwah menangis? Umi, Marwah rindu Abi. Marwah ingin bertemu dengan Abi, Umi. Sini nak, Umi peluk. Marwah, jangan nangis lagi ya nak. Abi sudah tenang di sana. Suatu saat nanti kita semua, Umi, Ukti, juga Marwah akan bertemu dengan Abi. Benarkah itu, Umi? Iya Marwah. Kapan, Umi? Umi, Marwah takut, Umi. Tenang nak, jangan takut. Ada Umi di sini. Umi. Langit malam berwarna merah. Bumi bergetar oleh dentuman yang tak henti. Namun di balik suara perang itu, terdengar lirih doa-doa yang naik ke langit. Mereka berlari, bersembunyi, menyerang, lalu kembali bersujud di tanah yang sama mereka pertahankan. Setiap nafas adalah perjuangan, setiap langkah adalah kesaksian bahwa keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi tetap maju meski ketakutan itu ada. Suara tembakan dan ledakan pun berhenti. Safa, Marwah, ayo lanjut tidur nak. Umi mau lihat keadaan di luar sebentar. Tapi Umi, Marwah takut. Jangan takut nak, kan ada Ukti. Tapi Umi. Iya Marwah, kata Umi kita harus kuat, jangan takut. Iya kan Umi? Iya betul kata Uktimu. Kita mujahidah harus kuat, tidak boleh cengeng ya. Jaga adikmu ya Safa. Baik Umi. Ummu Maryam keluar sebentar untuk melihat keadaan di luar. Seketika itu, Ummu Maryam terkejut melihat dari kejauhan banyak rumah hancur diratakan oleh Zionis Israel. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Umi. Mati kau, go to hell. Umi, Umi bangun, Umi jangan tinggalkan kami, Umi. Umi. Marwah, Marwah bangun Marwah. Berani juga kau bocah. Jangan tembak adik saya. Marwah, bangun Marwah. Ukti, Marwah ingin bertemu Umi. Yuk cabut. Hei, serius kita sisakan dia. Biarkan saja, besok kita kembali. Marwah, Umi, ya Allah, begitu kejamnya mereka pada kami, ya Allah. Mereka telah membunuh Abi dan sekarang Umi dan adikku. Ya Allah, berilah kekuatan akhir semua ini, ya Allah. Amin. Kami rindu pagi yang tenang, penuh kehangatan. Kami rindu kehidupan damai, tanpa kekerasan. Kami ingin hidup tanpa ketakutan. Rumah tempat kami benang hancur. Ayah dan ibu kami tiada. Bagaimana kami melalui hari-hari tanpa naungan?
Sering tak kami dapatkan makanan, air. Sering kami pun harus sembunyi ketakutan di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Kembalikan hak kami untuk hidup damai. Namun perang tak akan membuat kami menyerah, takkan membuat kami lemah. Kami punya Allah. Kami punya Allah. Kami punya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kami punya Al-Quran. Kami punya Al-Quran. Al-Quran adalah nafas kami. Al-Quran adalah hidup kami. Dengannya kami hidup. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah ya Bunda untuk anak-anak kita yang solih-solihah yang tadi sangat luar biasa ya Bunda menampilkan sebuah cerita dari Palestina. Baik hadirin yang